Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Solihin dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran dan sufisme Syekh Yusuf Al-Makassari. Berbicara tentang biografi Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yusuf Al-Makassari juga dikenal dengan sebutan Syekh Al-Hajj Yusuf Abu Husain Al-Hidayatullah, atau di kotanya ia lebih dikenal dengan sebutan tuanya Salamakari Goa, yang artinya guru kami yang agung dari Goa. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1627 atau 8 Syawal 1336 Hijriah. Dia lahir dari ibu Putri Galarang Moncong Loe dan nama ayahnya masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa nama ayahnya itu adalah Abdullah. Syekh Yusuf Al-Makassari ini wafat pada tanggal 22 Mei 1699 di Afrika Selatan. Beliau wafat kira-kira pada umur 73 tahun. Berbicara sejarah keilmuan Syekh Yusuf Al-Makassari, perjalanan keilmuan Syekh Yusuf Al-Makassari sudah dimulai sejak beliau masih kecil. Syekh Yusuf Al-Makassari lahir, tumbuh, dan memperoleh pendidikan dasarnya di dalam bidang agama dan kemasyarakatan sebelum keluar dari Makassar untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Di usia yang masih remaja, beliau sudah menampakkan ketertarikan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan yang terkhusus itu dalam bidang keislaman, sehingga dalam waktu yang relatif beliau berhasil menamatkan 30 juz dalam Al-Quran. Selain itu, beliau mempelajari ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, dan ma'ani. Dari berbagai perjalanan mencari ilmu Syekh Yusuf Al-Makassari ini, saya akan menjelaskannya dari satu persatu. Yang pertama dari Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari ini memulai pendidikan awalnya di kota kelahirannya. Ia belajar Al-Quran kepada gurunya Daeng Rita Samang. Lalu ia belajar fikih, tauhid, dan tasawuf kepada Sayyid bin Alwi bin Abdullah. Dan selanjutnya belajar kepada Jalal ad-Din di Kotowan Takalar Makassar. Karena ia merasa kurang puas akan pembelajarannya, ia memutuskan untuk memperdalam ilmunya sekaligus menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ia meninggalkan Makassar pada tahun 1645 menuju Mekah dengan menumpang pada pedagang Portugis. Yang seperti kita tahu bahwa pada zaman dahulu itu perdagangan menjadi salah satu cara untuk jembatan untuk pergi ke daerah lain. Yang kedua, Banten. Selanjutnya di Banten untuk mempelajari ilmu agama, dan ketika ia di Banten ia menjalin persahabatan dengan Sultan Triasa. Pada saat itu Banten merupakan pusat Islam yang sangat penting di Jawa. Yang ketiga, Aceh. Setelah dari Banten ia melanjutkan perjalanannya ke Aceh. Ia mencari ilmu di Aceh. Ia bertemu dan berguru dengan Syekh Nuruddin Ar-Rinari, dan ia menerima tarekat Qadariyah dan memperoleh ijazahnya. Yang keempat, Timur Tengah. Di sana ia menemui Syekh Abdul Baqi dan menerima tarekat Naqsabandiyah. Di samping itu juga tarekat As-Sa'adah Al-Balawiyah dari Sayyid Ali. Dari Yaman, Syekh Yusuf ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan juga untuk menambah ilmu di Madinah. Dan di sini ia memperoleh ijazah tarekat Sotoriyah dari Syekh Burhanuddin
Dan selanjutnya ia pergi ke Damaskus dan menerima ijazah tarekat Al-Hautuniyah dari Syekh Abu Al-Barakah. Dari perjalanan keilmuan beliau menjadi salah satu corak kenapa pemikiran Syekh Yusuf Al-Makassir ini menjadi menggabungkan antara dua tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Seperti yang kita tahu bahwa awalnya itu adalah tarekat yang berbeda. Maka inilah runtutan pemikirannya, latar belakang pemikirannya. Kenapa sih Syekh Yusuf Al-Makassir ini dapat menggabungkan? Karena ia mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa sesuatu itu bisa digabungkan menjadi satu untuk mencari titik tengahnya. Mungkin hanya ini dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, jika ada salah mohon komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.